menjalani dulu gitu, yang namanya pahit getirnya kehidupan. Nah dari situ mereka akhirnya belajar gitu kan, belajar untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada gitu. Nah di sini yang kadang kalau kita tidak membiasakan ya diri kita untuk selalu mengambil yang namanya hikmah di dalam kegagalan kita, akhirnya kita sulit gitu untuk cepat mengambil keputusan. Karena kalau kita merasa nih tidak ada orang yang mengajari kita untuk cepat bangkit dari kegagalan, ya sudah, kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan, ya kita gunakan. Kita paksa diri kita untuk mau melatih gitu, melatih fokus kita. Fokus di sini berbicara. Fokus dengan apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Karena kalau fokus kita ke arah sana, akhirnya kita fokus terhadap solusi saja. Kita tidak mau tuh memikirkan yang namanya hanya kegagalannya saja. Iya, gitu. Karena kan yang menggiring, apalagi lingkungan biasanya yang menggiring ke arah situ. Melihat misalnya jualan bakso sepi. Gitu. Ya itu membuat fokus kita tuh buyar gitu. Benar. Kita tuh nggak fokus lagi ingin sukses dalam berjualan bakso, malah fokus kita tuh malah ya gagal di jualan bakso. Iya. Jadi kita malah dialihkan fokus kita ke situ. Benar. Dan itu terjadi gitu. Benar. Karena ya memang faktor lingkungan itu tidak bisa dipungkiri, Bung ya. Ini sangat besar pengaruhnya. Betul. Kalau kita tidak dibekali oleh pola pikir yang benar. Nah ini makanya pentingnya gitu bagi setiap orang tua mau membekali anak-anaknya dengan pola pikir yang benar. Agar apa? Agar ketika anak-anak kita dewasa, mereka bisa cepat mengambil keputusan di saat yang tepat gitu. Bukan lagi mereka gampang digiring gitu oleh lingkungannya. Nah ini parahnya gitu. Kalau kita sebagai orang tua tidak mau sadar gitu akan hal ini, kita hanya memberikan pendidikan anak-anak kita ini kepada pihak sekolah saja, kepada pihak luar saja. Dapat dilatih hal yang semacam itu ya. Benar. Karena pembelajaran kehidupan ini kan seharusnya memang tanggung jawab dari para orang tua gitu. Karena orang tua lebih lama hidupnya dibandingin anak-anaknya, ya otomatis kan mereka memiliki pengalaman yang bisa dipelajari gitu oleh anak-anaknya. Nah, tetapi kalau kita saja tidak mau berbagi, kita malah berdiam diri, ditambah lagi kita malah nyalain anak-anak kita gitu ketika mereka mengalami kegagalannya, akhirnya sudah anak kita akan sulit move on. Ya apalagi mereka ketika dewasa kan tambah sulit lagi. Dari kecil aja mereka udah dikecilin gitu kan sama orang tuanya, malah dibodoh-bodohin misalnya. Nah, akhirnya ketika mereka dewasa ya sulit gitu. Mereka cepat mengambil keputusan. Karena ini semuanya ada korelasinya, Bung. Nggak mungkin gitu kan orang sukses tanpa orang tua yang sukses dalam mendidik mereka. Karena ini udah satu paket gitu. Karena nggak ada yang namanya anak ajaib gitu yang tidak ada sentuhan sama sekali. Tiba-tiba bisa sendiri. Terus bisa sukses gitu. Meskipun ya katakanlah orang tuanya tidak kaya gitu. Benar. Katakan seperti itu kan. Benar. Tapi banyak anaknya yang bisa sukses. Bisa sukses. Nah, berarti ada nilai-nilai yang penting yang ditanamkan ke anaknya itu. Iya. Coba deh ini buat lelucuan aja ya. Tarzan aja. Itu Tarzan. Yang asli nih. Yang di inilah di tokoh khayalan lah. Oh, ya. Fiksi ya. Dia bisa sukses karena ada gorila yang mengajari Tarzan gitu. Iya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di dunia ini. Nah, bayangin aja seorang Tarzan aja butuh mentor seorang gorila. Ini di dunia ini ya yang istilahnya khayalan fiksi ya. Nah, tetapi manusia nggak sadar gitu, yang kita hidup di dunia nyata, kok nggak bisa kita petik gitu pembelajaran dari tokoh fiksi ini. Nah, seharusnya kan kita sadar gitu, oh ternyata Tarzan aja bisa sukses karena ada gorila. Bukan kita harus cari gorila kan? Bukan kita pindah ke hutan gitu kan, cari gorila gitu untuk menjadi mentor gitu. Nah, di sini kan akhirnya kita harus apa ya? Mau belajar gitu bahwa yang namanya orang menjadi sukses itu pasti ada penyebabnya.
Ya ada sebabnya, nggak mungkin secara tiba-tiba gitu. Nah kalau kita memang sudah terlanjur dewasa, kita tidak punya misalnya ya masa lalu yang menyenangkan gitu, yang menyebabkan kehidupan kita saat ini sepertinya stagnan. Ya sudah, kita tidak usah menyalahkan nasib, kita tidak usah menyalahkan keadaan, tapi kita ambil hikmahnya dari pembelajaran yang bisa kita petik gitu. Apa nih yang bisa membuat orang sukses? Oh ternyata orang sukses itu tidak mau berlama-lama meratapi nasib misalnya. Dia selalu fokus terhadap hal yang mereka bisa kerjakan saja. Mereka tidak mau mengalihkan fokusnya terhadap hal-hal yang memang mereka tidak punya kuasa di situ. Ya. Yang namanya gagal ya pasti kita akan mengalami kegagalan. Nah, tetapi kan itu terjadi di masa lalu. Kita tidak memiliki kuasa gitu untuk mengubah masa lalu. Masa lalu terjadi ya di waktu yang lalu gitu kan. Nah, nggak bisa diputar ulang. Nggak bisa diputar ulang. Sedangkan kita hidup di saat ini. Nah, karena kita hidup di saat ini, ya sudah. Kita fokus dengan apa yang bisa kita kerjakan, Bu. Karena kalau kita fokus dengan apa yang bisa kita kerjakan, akhirnya kita selalu bergerak dan menghasilkan solusi biasanya. Benar. Kalau misalnya orang fokus apa yang bisa kerjakan, jadi nggak stagnan di situ. Benar. Meskipun dia gagal berapa kali ya fokus aja apa yang bisa kerjain. Simpel kan ya, nggak harus lihat. Benar. Iya. Nonton TV gitu kan, seharian gitu nggak ngapa-ngapain gitu. Kenapa kemarin gue kayak gini nyesel gitu gagal gitu kan. Biasanya kayak gitu sih. Paling enak begitu, Pak. Karena ini di agama juga sudah diterangkan gitu. Ini memang perbuatan setan gitu yang senang membuat manusia itu akhirnya kayak senang mengingat-ingat kesalahan mereka. Kenapa mereka kok tidak melakukan hal yang lain? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Nyesal. Nah akhirnya kita jadi terbenam, nggak bergerak gitu. Nah di sini kan akhirnya sebenarnya kalau misalnya kita ingin sukses, tidak ada yang lain gitu caranya gitu. Kalau kita harus mau mengubah selalu fokus kita dengan apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Karena apa? Karena fokus kita ini yang menentukan cara berpikir kita, Bu. Karena kita kan tidak bisa menemukan solusi gitu kalau kita tidak mau bergerak. Ya bukan berarti ya kita memikirkan solusi terus di langkah pertama solusi kita langsung memberikan hasilnya. Pasti kan membutuhkan proses gitu. Dan apapun yang kita kerjakan dan itu harus dikerjakan secara tuntas gitu kan. Tuntas. Agar berupa solusi, agar menjadi solusi. Benar. Kadang ada orang yang niat doang nih, masih mau bangkit tapi nggak tuntas. Nah itu. Kubrak. Benar. Karena dia tidak memaksakan dirinya untuk fokus dengan apa yang bisa dia kerjakan. Dia hanya selalu bernostalgia gitu dengan masa lalunya. Apalagi masa lalu yang negatif gitu. Nah di sini kan akhirnya ya manusia ini kenapa selalu diliputi oleh kekhawatiran, ya keresahan. Itu diciptakan oleh diri mereka sendiri sebenarnya, tanpa mereka sadari. Karena mereka tidak terbiasa dilatih untuk berpikir apa nih yang bisa kita kerjakan saat ini. Malah apa yang bisa kita sesali. Malah itu yang kerjain. Benar. Jadi dua hal ini ya apa ya memiliki perbedaan yang 180 derajat gitu. Yang kalau kita tidak berhati-hati gitu kan, akhirnya kita salah menentukan fokus kita, Bu. Nah di sini akhirnya kita bisa mengambil pembelajaran, Bu. Ternyata fokus kita ini menentukan kesuksesan kita di masa depan. Baik, jadi banyaknya hal yang harus kita benahi dalam diri kita. Benar, tepat. Terima kasih pada sama-sama atas sharing-sharingnya siang hari ini. Siapa saja yang bertanya silakan tentang permasalahan yang barusan atau tentang yang lain silakan. Episode sebelumnya bisa ditonton di Beyond Education Podcast. Kirimkan langsung link deskripsinya sudah di bawah dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.